Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 2, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Pak Guru doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat belajar, tetap menjaga kesehatan, dan tetap menjadi anak yang solih solihah. Alhamdulillah. Pada kesempatan yang baik ini Pak Guru akan memberikan materi pembahasan soal persiapan penilaian tengah semester genap mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 2. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bagi yang baru bergabung di channelnya Pak Guru ini, silahkan klik subscribe dan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan video terbaru dari Pak Guru selanjutnya. Terima kasih. Anak-anak, sebelum kita masuk ke pembahasan, ada beberapa materi yang harus disiapkan dan harus dipelajari ya. Yang pertama adalah pada pelajaran yang ke-7 tentang berani, yaitu sikap berani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berani bertanya. Itu dipelajari, dibaca dan dipelajari tentang sikap berani Nabi Soleh dan berani bertanya. Kemudian pada pelajaran yang ke-8, senang bisa membaca Al-Quran. Di dalamnya memuat tentang melafalkan surah Al-Asr, menghafalkan surah Al-Asr, pesan yang terkandung di dalam surah Al-Asr, dan disiplin Nabi Lut alaihi salam. Itu juga harus dipelajari. Kemudian pada pelajaran yang ke-9 tentang Allah Maha Suci. Di dalamnya berisi tentang yakin Allah itu Maha Suci dan Al-Qudus, Asmaul Husna Al-Qudus, yang artinya Allah Maha Suci. 3 pelajaran itu yang harus kalian pelajari. Insya Allah dengan belajar sungguh-sungguh, berdoa kepada Allah, anak-anak akan mendapatkan nilai yang baik, nilai yang sangat memuaskan. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, kita masuk ke pembahasan soal ya. Nomor 1, perhatikan baik-baik. Mari kita belajar bersama-sama dengan Pak Guru. Surah Al-Asr dalam Al-Quran terdiri dari titik-titik ayat. Surah Al-Asr itu ada berapa ayat anak-anak? Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ada 3 ayat. Jawaban yang benar adalah B, 3 ayat. Nomor 2, surah Al-Asr termasuk surah titik-titik. Karena surah Al-Asr itu diturunkan di kota Makkah, maka surah Al-Asr termasuk surah A, Makkiyah. Nomor 3, dalam surah Al-Asr dijelaskan bahwa manusia akan berada dalam kerugian kecuali bagi orang-orang yang titik-titik. A, beriman, B, kafir, C, musyrik. Jawaban yang benar adalah mereka yang beriman kepada Allah. Selain yang beriman, ada lagi anak-anak ya. Beramal solih itu juga tidak rugi. Kemudian berwasiat dalam kebaikan dan berwasiat dalam kesabaran, itu juga tidak termasuk dalam kategori manusia yang rugi, yang bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kita masuk ke soal nomor 4. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Asr memerintahkan kita untuk titik-titik. Jadi surah Al-Asr itu memerintahkan kepada kita untuk apa? A, memohon rizki, B, saling menghormati, C, memanfaatkan waktu. Ayo, jawabannya apa anak-anak? Alhamdulillah. Surah Al-Asr yang artinya demi waktu berarti memerintahkan kita untuk memanfaatkan waktu. Jawaban yang benar adalah C, memanfaatkan waktu. 5. Syarifah sedang mengaji Al-Quran dan membaca ayat berikut ini. Innal insana lafi khusr. Ayat tersebut adalah bagian surah Al-Asr ayat ke titik-titik. A1, B2, C3. Jawaban yang benar adalah B,
kedua. Ayat kedua. 6. Pada ayat ketiga surah Al-Asr terdapat lafal alladzina amanu. Itu artinya apa, anak-anak? A. Orang yang merugi. B. Orang yang beriman. C. Orang yang beramal. Alladzina amanu itu artinya adalah B. Orang yang beriman. Nomor 7. Surah Al-Asr diawali dari ayat wal asri. Ya, wal asri yang artinya apa? A. Demi waktu. B. Pembukaan. C. Pertolongan. Jawabannya adalah A. Demi waktu. 8. Lafal watawasau bis sabr dalam surah Al-Asr berada di titik-titik. Lafal itu berada di mana gitu kan? A. Awal. B. Pertengahan. C. Akhir. Anak-anak kalau hafal pasti mudah untuk mengerjakannya. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Berarti surah Al-Asr ini terdapat di akhir, ya, di akhir. C jawabannya. 9. Agus banyak memanfaatkan waktu untuk bermain HP dan menonton TV, sehingga Agus termasuk anak yang titik-titik. A. Pandai. B. Merugi. C. Beruntung. Karena Agus itu tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik, hanya bermain HP dan menonton TV, maka Agus termasuk anak yang merugi. B jawabannya. 10. Menurut surah Al-Asr, orang-orang yang beruntung adalah orang yang titik-titik. A. Bekerja keras. B. Menerima hadiah. C. Beriman dan beramal solih. Jawaban yang benar adalah C. Beriman dan beramal solih. 11. Di masa pandemi COVID-19 ini, kita sebagai pelajar harus memanfaatkan waktu untuk titik-titik. A. Bermain dengan teman. B. Belajar dan beribadah. C. Bermain HP di rumah. Jawaban yang benar adalah B. Belajar dan beribadah. 12. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Suci dan terhindar dari segala keburukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki Asmaul Husna titik-titik. A. Al-Qudus. B. As-Salam. C. Al-Khaliq. Asmaul Husna yang memiliki arti Maha Suci. Jawaban yang benar adalah A. Al-Qudus. Allah Maha Suci. Kalau As-Salam itu Allah Maha memberi keselamatan. Al-Khaliq Allah Maha Pencipta. Jadi jawabannya adalah A. Al-Qudus. 13. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Suci dan menyukai orang yang titik-titik. A. Rendah diri. B. Tinggi hati. C. Mensucikan diri. Jawaban yang benar adalah C. Mensucikan diri. 14. Berikut ini cara meneladani sifat Al-Qudus, yaitu titik-titik. A. Menjaga kebersihan badan dan hati. B. Membenci teman yang tidak disukai. C. Tidak suka jika ada teman yang sukses. Jadi cara meneladani sifat Al-Qudus yang benar adalah A. Menjaga kebersihan badan dan hati. 15. Salah satu memahasucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan banyak bertasbih, dengan membaca titik-titik. Bacaan tasbih itu apa, anak-anak? Pinter sekali. Subhanallah, 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 subhanallah. Itu salah satu cara memahasucikan Allah dengan memperbanyak membaca tasbih. Jawaban yang benar adalah C. Subhanallah. Kita masuk ke 3.11. 16. Nabi Soleh alaihi salam memiliki sikap berani karena Nabi Soleh adalah titik-titik. A. Malu. B. Benar. C. Salah. Jawaban yang benar adalah B. Benar. 17. Cara yang dicontohkan Nabi Soleh alaihi salam dalam menyelesaikan masalah adalah dengan titik-titik. A. Musyawarah. B. Berperang. C. Mengalah. Jadi contoh ketika Nabi Soleh menyelesaikan masalah adalah dengan cara A. Musyawarah, membahas masalah bersama-sama, menyelesaikan masalah dengan bersama-sama, itu musyawarah. 18. Jika di dalam kelas kamu ingin menyampaikan pendapat kepada guru,
maka bisa dilakukan dengan titik-titik. A. Berteriak-teriak, B. Memanggil guru, C. Mengangkat tangan. Dengan cara apa anak-anak? Pinter sekali. C. Mengangkat tangan dulu. Baru setelah Bapak atau Ibu guru tahu kalian sedang mengangkat tangan, pasti akan dipersilakan untuk menyampaikan pendapat. 19. KD 3.12. Sikap terpuji yang dimiliki oleh Nabi Lut alaihissalam yang dapat kita contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah titik-titik. Jadi, sikap terpuji yang dimiliki oleh Nabi Lut yaitu A. Disiplin, B. Curang, C. Malas. Jawabannya benar adalah A. Disiplin. Kalau curang, malas itu kan sifat tercela. Tidak mungkin Nabi Lut memiliki sifat tercela. 20. Kaum Nabi Lut alaihissalam dikenal dengan sebutan kaum titik-titik. A. Quraisy, B. Sodom, C. Bani Israel. Jadi nama kaum Nabi Lut itu disebut dengan kaum Sodom. B. Jawabannya. 21. Nabi Lut alaihissalam membimbing umatnya menuju ke jalan yang titik-titik. A. Ingkar, B. Sesat, C. Benar. Jawaban yang tepat adalah C. Benar. Jadi Nabi Lut alaihissalam membimbing umatnya menuju ke jalan yang benar. 22. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Melaksanakan sholat selalu tepat waktu. 2. Mematuhi peraturan sekolah jika dilihat guru. 3. Tidak terlambat masuk sekolah. 4. Belajar jika disuruh orang tua. Dari pernyataan di atas, yang termasuk sikap disiplin adalah titik-titik. Apakah nomor 1, 2, 3, 4, 1 dengan 3 atau yang mana? Coba kita perhatikan bersama-sama. Nomor 1, melaksanakan sholat selalu tepat waktu. Itu merupakan contoh sikap disiplin. Kemudian yang kedua, mematuhi peraturan sekolah jika dilihat guru. Kalau tidak dilihat berarti tidak mau mematuhinya, berarti tidak disiplin. Kemudian yang ketiga, tidak terlambat masuk sekolah. Ini juga sikap disiplin. Setiap hari tidak terlambat masuk sekolah. Jadi setiap hari selalu berangkat tepat waktu. Kemudian yang keempat, belajar jika disuruh orang, jika disuruh orang tua. Belajar jika disuruh orang tua. Ini juga tidak disiplin anak-anak. Jadi jawaban yang benar adalah B. 1 dan 3. Anak-anak, demikianlah pembahasan soal persiapan penilaian tengah semester genap Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 2. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anak semuanya, dan Pak Guru doakan semoga anak-anak dalam mengerjakan soal PTS ini akan mendapatkan nilai yang baik, nilai yang terbaik, nilai yang bagus, nilai yang maksimal, nilai yang memuaskan. Amin ya robbal alamin. Marilah kita akhiri pembahasan ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.